Halo bos, selamat sore bos. Jumpa lagi dengan Jumeri Channel. Terima kasih yang setia dengan channel ini. Bagi yang baru mampir dan ketemu dengan channel ini, terima kasih telah klik video ini. Oke, kita langsung aja. Konten kita hari ini akan membahas tentang jalur-jalur utama yang ada dalam sistem kelistrikan suatu kendaraan. Ini adalah mobil Canter turbo intercooler. Jadi ini ada beberapa lampu ya. Ini saya gunakan sebagai simulasi agar kita lebih mudah untuk memahami jalur apa aja dan sumbernya dari mana yang masuk ke dalam kendaraan. Kita kenalkan dulu. Ini yang disebut dengan saklar kunci kontak. Saklar kunci kontak terdiri dari terminal B, ada ACC, ada ignition, dan ada starter. Kemudian ini adalah fuse box atau box sikring. Box sikring ini terdiri ada yang namanya arus langsung dari baterai, ada yang namanya arus ACC, ada yang namanya arus kunci kontak, ada yang namanya arus starter. Kemudian ini ada relay. Ada relay yang namanya untuk starter, ada relay untuk fuel cut, ada relay untuk lampu besar, ada untuk lampu kecil, ada untuk fog lamp, ada untuk klakson, ada untuk wiper ya. Kemudian kita akan mulai dari bawah. Cuman kenapa saya pasang lampu-lampu seperti ini? Ini sebagai simulasi agar kita lebih mudah untuk memahami arus atau jalur utama yang sumbernya itu dari mana. Oke, kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Karena ini adalah truk Canter yang memiliki tegangan 24 volt, maka sistem kelistrikan pada kendaraan ini terdapat dua buah aki. Arus utama ya, sumbernya berasal aki ya, tegangan 24 volt ini masuk ke dalam yang namanya box sikring utama. Nah, awalnya masuk ke yang namanya sikring pusat. Ini ada yang namanya disebut dengan sikring pusat. Sikring pusat ini besarnya 120 ampere. Kemudian dari sikring pusat ini akan didistribusikan ke 3 buah sikring utama, yaitu yang atas adalah 60 ampere, yang di bawahnya 60 ampere, dan yang ini harusnya 30 ampere. Ini 40 ampere karena mau ganti, ternyata di toko kebetulan gak ada. Oke, kita lanjut. Yang atas ini ya, sikring utama 60 ampere ini, dia akan menuju ke yang namanya saklar kunci kontak terminal B. Oke, kita buktikan. Kita cabut. Oke ya, ini kita cabut. Kita lihat lampu yang di sini putus pasti. Oke ya, ini saklar kunci kontak. Ini adalah terminal B. Oke, kita coba pasang. Nyala ya. Saya cabut.
pasang ya. Oke, jelas ya. Jadi sikring yang 60 ampere yang di atas itu adalah sikring untuk atau sikring yang menuju ke saklar kunci kontak terminal B. Kemudian berikutnya yang ini, sikring utama 60 ampere yang tengah. Sikring ini ya nih, menuju ke box sikring. Kita coba pasang, lihat, nyala, mati, nyala. Sikring ini menuju box sikring ya, yang digunakan untuk klakson, kemudian fog lamp, kemudian lampu kecil, blower kalau ada, lampu ruangan, sen, meter, dan lampu rem atau stop lamp. Oke, jadi sikring yang 60 ampere kedua ini itu menuju ke box sikring ya, yang saya jelaskan tadi. Pasang, nyalakan. Oke. Kemudian yang terakhir ini sikring yang 30 ampere yang paling bawah. Sikring ini satu menuju ke yang namanya box sikring ini ya, nih yang lampu LED ini, yang touchpen ini. Kemudian yang ini kalau saya cabut mati, saya pasang, nyala, nyala. Nah, sikring 30 ampere yang tadi ya, dia adalah menuju ke yang namanya box sikring. Ini adalah untuk fuel cut motor. Ingat ya, sikring fuel cut motor dengan sikring fuel cut beda. Kalau sikring fuel cut motor adalah sikring yang arusnya adalah arus langsung. Kalau sikring fuel cut adalah arusnya adalah arus ignition. Ini yang fuel cut motor. Kemudian dari yang sikring utama yang 30 ampere tadi, dia itu kabelnya di jumper menjadi dua. Nah, yang satunya lagi ini adalah menuju ke yang namanya relay kaki 30 untuk headlamp. Jadi sikring utama yang 30 ampere itu yang bawah digunakan untuk headlamp dan fuel cut motor. Jadi kalau misalnya fuel cutnya tidak bisa dimatiin ya, jadi kita udah hidup, fuel cutnya udah tidak bisa dimatiin, bisa kemungkinannya adalah dari sikringnya ataupun dari sikring utamanya. Tetapi ciri yang paling jelas adalah jika lampu besar semuanya mati, terus fuel cut ya mesin gak bisa dimatiin, itu sumbernya kerusakannya dari sikring utama. Nah, ini kan ada ini adalah arus langsung. Kalau yang ini adalah sumbernya dari kunci kontak. Oke, nanti berikutnya kita akan bahas tentang jalur-jalur dari saklar kunci kontak. Soalnya dari saklar kunci kontak ini ya, itu jalurnya ada yang namanya jalur ACC, ada ignition. Ingat, ignition itu ada dua. Ignition yang pada saat di starter ada arusnya, dan ignition yang pada di starter itu arusnya malah hilang. Kemudian ada yang namanya starter. Oke, kurang lebih seperti itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika dirasa ini ada manfaatnya, silahkan klik
isi kolom komentar dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys. Oke guys, terima kasih banyak guys ya, mudah-mudahan bermanfaat guys. Ada kekurangannya mohon dimaafkan, terutama kadang-kadang tangannya kita nongol di depan kamera guys. Maklum guys. Terima kasih guys. Oke guys, bye, wassalam, bye bye.